Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Tebasan ke-9 dikenal sebagai Skyless, bagaimana dengan tebasan persahabatan? Banyak yang ingin melihatnya secara langsung hari ini. Bagaimanapun, tebasan ini jarang muncul dalam sejarah. Ini benar-benar pantas untuk ditunggu. Baiklah, ke-10. Ambillah ini. Triune tidak membuang waktu dan segera menusukkan pedangnya. Energi pembunuh menelan udara bagai tsunami. Kerumunan merasakan kulit mereka ditusuk ribuan jarum dan berteriak kesakitan. Warna merah menandai langit sejak Dewa Pedang itu bersinar. Orang-orang bisa mencium bau darah yang pekat dan ratapan jutaan makhluk. Mungkin ini adalah jumlah korban serangan yang sama di masa lalu. Mereka terjebak dalam pisau belati dan tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Serangan pertama ini menunjukkan bahwa peringkat Triune memang pantas didapatkan. Berapa banyak orang yang telah dihilangkan olehnya? Seorang ahli berkata dengan ketakutan. Orang-orang mengira bahwa dia memang menakutkan seperti legenda, tidak heran mengapa orang lain lebih suka menyinggung leluhur kuno lainnya daripada dia. Binatang buas. Ke-10 dengan melancarkan tebasan horizontal dengan tenang, memenggal semua yang ada di jalurnya. Tebasan ke-7, tak bertuhan. Penonton memamerkan setelah melihat ini. Ke-10 dengan dimulainya pertandingan ke-7, sebuah bukti betapa seriusnya ia menjalani pertarungan ini. Keduanya adalah pembunuh yang kejam dan tidak menahan diri sedikit pun. Energi pembunuh langit. Dunia berguncang hebat saat air terjun energi menyembur kemana-mana. Tampaknya olah mereka mencoba menghancurkan alam semesta. Lagi, Triune disembunyikan lagi, ingin menenggelamkan Ten dengan kekuatan yang luar biasa. Ruang angkasa hancur berkeping-keping. Tanpa bumi, ke-10 meraung, dia tampak dalam semangat tinggi saat dia langsung menghentikan tebasan itu. Menjadi jelas bahwa ke-10 telah tumbuh cukup kuat untuk melawan para leluhur kuno. Sementara itu, pertarungan lainnya juga mencapai klimaks. Ledakan, leluhur Erteslope dan Poplar Paragon bertarung di dasar laut. Udara di sekitar mereka telah menguap. Di sisi lain, Lucky bertarung secara seimbang melawan Dewa Pedang Jialun. Tirai sinar pedang mengelilingi mereka dan menghentikan siapapun yang mendekat. Terra Sword Sein dan Stillfiter Sword God mengangkatnya ke atas. Mereka tampak seperti makhluk abadi yang melayang di udara dan melepaskan teknik pedang mereka, sungguh pemandangan yang indah. Sedangkan bagi Sein Pedang 9 Matahari dan leluhur Simbal Emas, ini adalah pertarungan kekuatan murni. 9 Matahari milik Sword Sein mendorong ke atas melawan Simbal yang menekan. Penonton kesulitan mengikuti banyaknya medan pertempuran dan menjadi pusing. Pertarungan ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat karena para petarung memiliki kekuatan yang berimbang. Pada saat krusial ini, Yang Mulia Phasea dan Vajra Penggalang Bumi tiba-tiba berdiri. Ledakan, aura mereka menyapu 9 cakrawala dan dapat menghancurkan segalanya seperti mengomel kering. Banyak penonton yang jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Untuk menguasainya, mereka berteriak ketakutan. Kenyataannya, mereka hanya mengaktifkan aura mereka dan tidak menyerang. Bahkan para leluhur kuno dan lawan mereka pun mempengaruhi, sehingga gerakan mereka melambat. Mereka melompat mundur dan berhenti melawan. Daerah itu langsung tenang. Rekan Daoisli, tidak ada gunanya mereka bertarung, kaulah yang menginginkan pedang itu, kata Yang Mulia Phasea. Dewa, Pedang Jialun dan sekutunya kembali ke posisi mereka. Terra Sword Sein dan yang lainnya tidak dapat mengejar dan berhenti juga. Sebagian besar kesulitan bernapas dengan normal karena tekanan yang berasal dari kedua penguasa itu. Beberapa orang menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke arah mereka. Melihat begitu banyak teman lama seharusnya menjadi momen yang menggembirakan. Sayangnya, sepertinya kita harus bertarung, kata Air Tracer Vajra. Sepertinya begitu, Li Qiye mendengus. Kerumunan orang mendengarkan dengan penuh perhatian, berpikir bahwa Li Qiye siap menantang dua penguasa itu sendirian. Tulang-tulang tua kita tidak sanggup lagi melawan, lebih baik kita berhenti di sini, kata Yang Mulia Phasea. Baiklah, kalian semua tinggal pergi saja, jawab Li Qiye. Para anggota kedua raksasa itu melotot ke arah Li Qiye. Mundur terlalu tajam, mirip dengan anjing pembohong tanpa tuan. Kau berpose angkuh, rekan Daois.
Kurasa itu tidak akan berjalan sesuai keinginanmu. Jawab Air Tracer Vajra. Ada yang menolak menyerah sebelum melihat peti mati, ini membuat pertarungan tak terelakkan. Li Qiye membalas. Kau tidak memberi kami pilihan lain. Nada bicara Fasea yang mulia menjadi serius. Para pendengar mengira pertarungan akan segera dimulai. Bahkan sang bangsawan pun mulai menyampaikan nada sopannya. Saudara Fasea, saya akan menjadi rekan tandingmu sebagai gantinya. Orang lain menyela. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu muncul di belakang Li Qiye. Ia mengenakan topi bundar dengan kerudung di bagian depan dan menggunakan teknik siluman untuk menyembunyikan penampilannya, membuat surgawi tidak berguna. Orang tua itu agak mencolok, tidak ada yang akan meliriknya. Sungguh mengejutkan melihatnya melangkah maju untuk menantang Yang Mulia Fasea. Meskipun penguasa kelima tidak pernah memiliki peringkat internal, banyak yang berspekulasi bahwa yang terkuat adalah Dewa Perang atau yang terhormat. Apapun itu, dia bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Bahkan Terra dan Nine Sun Sword Saint tidak memenuhi syarat untuk menantangnya, apalagi seorang terampil yang tidak dikenal. Oleh karena itu, banyak orang mengira bahwa lelaki tua ini sedang mencari kematian. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk menantang yang terhormat? Li Qiye memiliki begitu banyak pengikut, orang ini bahkan berani menantang Yang Mulia Lautan Luas. Seorang ahli di dekatnya, orang tua itu tak lain adalah Azi yang misterius. Yang terhormat tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan dan malah menjadi sentimental. Saudara Hallowed, Anda harus bergabung dengan kekacauan ini juga. Kota Hallowed selalu netral dan tidak terlibat di masa lalu. Pengungkapan ini mengejutkan halayak. Ah, tidak bisa menyembunyikannya darimu, Saudara Fasea, kata Azi dan melepas topinya, menampilkan penampilan aslinya. Azi memiliki wajah yang meskipun rambutnya muda sudah beruban, tampak ramah dan misterius. Orang lain langsung mengira itu luar biasa. Ini sangat kontras dengan apa yang ditampilkan sebelumnya. Tuan kota yang suci, para penonton menonton. Mereka kembali sadar dan mulai berbicara di antara mereka sendiri. Hallowed City adalah salah satu garis keturunan terkuat di benua pedang. Penguasanya juga terkenal dan perkasa. Ia dianggap sebagai yang terkuat jika tidak menghitung penguasaan kelima. Tak seorang pun membantahnya, bahkan para penguasa. Leluhur kuno lainnya juga dipuji dengan cara serupa sebelumnya, seperti Dewa Pedang Jialun atau Poplar Paragon. Akan tetapi, semuanya tampak kurang jika dibandingkan dengan Hallowed City Lord. Sialan, Crimson Death Monarch dan sekutunya tercengang. Mereka telah diajari oleh Azi sebelumnya. Mereka tahu bahwa orang itu sangat kuat, hanya saja kekuatannya tidak maksimal. Siapa yang mengira bahwa mereka sedang bergaul dengan penguasa Hallowed? Jelaslah mengapa ajaran Azi begitu efektif. Mereka belajar dari seorang guru sejati. Kita sungguh beruntung. Salah satu dari mereka berkata, tidak pernah menyangka akan seberuntung itu sebelumnya. Biasanya, orang-orang seperti mereka tidak beruntung berada di hadapan penguasa kota. Saat ini, mereka benar-benar diajari olehnya berkat Li Qiye. Mengapa penguasa kota suci mau bekerja untuk Li Qiye? Seseorang menenangkan diri dan mengemukakan hal ini. Benarkah, apa yang terjadi di antara mereka, yang lain tidak punya jawaban? Penguasa kota suci bukanlah orang yang membutuhkan uang. Saya khawatir ini bukan saat yang tepat bagi Anda untuk ikut bersenang-senang. Air Tracer Vajra berkata, bertentangan dengan kepercayaan kota Anda, menjadi pelindung Taoli adalah tindakan yang melanggar hukum. Para pendengar langsung bertukar pandang. Ah, jadi apakah Hallowed City Lord bertindak sebagai pelindung Dao Li Qiye? Apakah dia ingin menjadi seorang Dao Lord? Seorang ahli bertanya, ini adalah satu-satunya penjelasan mengapa sang penguasa berada di dekat Li Qiye. Seseorang harus berani keluar dan mengalami banyak hal dalam hidup. Penguasa kota tersenyum dan berkata, tentu saja, benua pedang akan berada dalam kondisi yang lebih baik jika kalian berdua cukup baik untuk mengalah. Saudara Hallowed, ini masalah serius. Keberadaan pedang ini dapat memicu perang hanya dengan satu gerakan yang salah. Fasea menanggapi. Ini tidak salah karena jika masalah Myriad Era tidak memiliki kesimpulan yang memuaskan di sini, hal itu mungkin malah akan memulai kompetisi berdarah. Masih terlalu dini untuk mengutarakan, tetapi sekte Anda sudah memiliki 2 pedang surgawi. Apakah perlu mendapatkan yang ketiga? Jawab Hallowed. Kedua penguasa itu memandang, menyadari bahwa penguasa kota suci tidak akan mundur.
Dao pedangmu sempurna, tapi aku rasa tidak hanya kau yang bisa mengambil keputusan di sini, kata Yang Mulia Fasea. Kalau begitu, aku juga akan ikut. Mampu melawan seorang penguasa adalah berkah seumur hidup. Tai Jian muncul di samping penguasa kota, suaranya terdengar agak karismatik. Lainnya, ini merupakan perkembangan yang mengejutkan bagi banyak orang. Dia pasti orang hebat lainnya, kan? Tanya salah satu dari mereka. Saya tidak mengenalinya, saya tidak tahu siapa dia. Seseorang tidak yakin akan ketenangannya. Hal yang sama juga terjadi pada Masa. Mereka sama sekali tidak tahu siapa Tai Jian. Leluhur muda, Master Sekte Daoist Sword Ground benar-benar mengenalinya dan membungkuk dalam-dalam. Seorang leluhur, yang lain mengejutkan. Aku sudah meninggalkan pedang dunia bertahun-tahun yang lalu, aku bukan anggota sekte Anda. Sikap Tai Jian agak aneh. Mulut Ling Jian terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya, dia menghela napas dan tetap diam. Aku masih ingat dengan jelas hari ketika aku mengunjungi tempat latihan pedang, kau baru berusia 18 tahun namun masih bertarung dengan Dewa Perang. Fajra berkata, ia berkata bahwa pukulanmu pasti akan melampauinya di masa depan. Para pendengar tidak dapat mempercayainya. Orang ini bertarung melawan Dewa Perang saat dia baru berusia 18 tahun. Aku telah mengecewakan kakak pertama, mengecewakanku tidak sebanding dengannya. Tai Jian menarik napas dalam-dalam dan berkata, meskipun kau meninggalkan pedang dunia, dia tetap menganugerahkan warisannya sebelum kematian. Fasea menambahkan, apa? Beberapa orang terkesiap dan menjadi emosional. Dewa Perang memilih untuk mewariskan warisannya kepada seseorang yang telah meninggalkan sekte. Mungkinkah besarnya harapan yang dia berikan pada Tai Jian? Ling Jian sendiri tidak tahu banyak tentang Tai Jian, dia hanya tahu bahwa orang itu adalah yang paling berbakat di era itu, bukan Dewa Perang. Perlu diingat bahwa Dewa Perang adalah seorang jenius tertinggi saat itu, tetapi Tai Jian masih satu level lebih tinggi. Bintang terang di pedang dunia, Tai Jian, tiba-tiba memutuskan untuk pergi suatu hari. Alasannya tetap tidak diketahui bahkan oleh anggota sekte, apalagi orang luar. Ling Jian juga tidak tahu kepuasan dan hanya mendengar spekulasi dari para senior dan leluhur. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia tidak memiliki ideologi yang sama dengan Dewa Perang atau sekte saat itu. Perang dan pertempuran dulunya penting bagi kepercayaan mereka. Namun, setelah argumentasi awal, mereka mengambil pendekatan yang lebih pasif dan mengisolasi. Di sisi lain, Tai Jian ingin berpegang teguh pada prinsip mereka, yang mengakibatkan konflik antara dirinya dan eselon atas. Rumor lain menyebutkan bahwa ia pergi dengan tanggung jawab yang berat. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa ia pergi bersama anggota sekte lain, tidak sendirian. Ingatlah bahwa ketika para leluhur meninggalkan sekte mereka, memikirkan mereka dan apa yang telah mereka pelajari akan diambil alih. Ini tidak terjadi di sini. Dengan kata lain, tujuan kepergiannya mungkin untuk meninggalkan benih bagi pedang dunia. Lagi pula, sejarah sekte yang suka menggetarkan itu telah menciptakan banyak musuh yang ingin menendang mereka saat mereka terpuruk. Jadi, ini berfungsi sebagai rencana untuk skenario terburuk. Jika terjadi kehancuran di wilayah pedang, setidaknya Tai Jian dan anak buahnya masih hidup untuk meneruskan obor. Apapun alasannya, Tai Jian tidak pernah muncul lagi setelah pergi. Dunia melupakan kejeniusan hebat ini, tidak ada tanda-tanda keberadaannya yang tertinggal di tanah pedang, tidak ada plakat atau plakat peringatan. Oleh karena itu, kemunculannya mengejutkan semua orang termasuk Sekmaster Ling Jian. Apakah pada akhirnya kita akan melihat para penguasa beraksi? Seorang penonton berkata dengan lembut, rekan-rekan Tao, kalian berdua adalah guru yang dihormati di benua kami. Sayangnya, saya khawatir kalian masih belum dapat mengubah keadaan hari ini. Yang Mulia Fasea mengkonsolidasikan kanker. Meski kata-katanya biasa saja, kata-katanya masih mencerminkan keyakinannya untuk menang melawan Tai Jian dan Hallowed City Lord. Para penguasa masih satu tingkat lebih tinggi. Seorang tetua agung berkomentar dengan sentimental. Tai Jian mungkin telah memperoleh warisan Dewa Perang dan penguasa kota suci adalah seorang master yang terkenal. Sayangnya, mereka masih dianggap sebagai yang tidak dapat diunggulkan. Pria pada dasarnya keras kepala. Tai Jian berkata, harapan selalu ada sampai detik terakhir. Setelah itu, dia menghunus pedangnya. Dentang.
Pedangnya menyebabkan bilah rumput lain di wilayah tersebut menimbulkan resonansi dan getaran. Ia memancarkan gelombang cahaya. Gelombang itu tidak terlalu terang, tetapi begitu orang lain terkena cahaya, mereka merasakan semangat melonjak. Mati dalam pertempuran terasa baik-baik saja saat ini. Rune terwujud menjadi kenyataan bersama ledakan keras. Orang bisa mendengar terompet perang sebelum pertempuran terakhir. Pedang Dewa Perang Surgawi. Bahkan Earthriser Vajra terkejut melihat pedang ini. Petik 2.2. Ling Jian tidak dapat mempercayainya, semua orang merasakan hal yang sama. Dewa Perang telah kembali. Teriaknya, tidak menyangka akan melihat pedang itu seumur hidupnya. Selamat kepada Anda dan sekte Anda, rekan Daois. Pedang surgawi telah kembali. Yang terhormat menampilkan pedang itu dan berkata, jadi rumor itu benar, tanah pedang benar-benar kalah sebelumnya. Seorang ahli di antaranya mengemukakan hal ini. Daois Sword Ground pernah mendominasi dunia setelah memperoleh pedang surgawi dan daunnya. Meskipun beberapa calon muridnya membuat kemajuan luar biasa dengan dao ini, pedang itu berhenti muncul di depan umum. Oleh karena itu, sebagian orang luar yakin bahwa mereka telah kehilangan pedang selama era Dewa Pedang, bukan karena pengikut generasi selanjutnya tidak dapat mengendalikannya. Pedang itu tidak pernah membenarkan atau membantah rumor ini. Hanya petinggi sekte yang mengetahui kebenarannya. Misalnya, Ling Jian. Dia tahu bahwa pedang itu telah hilang selama jutaan tahun. Para elit mereka dari generasi ke generasi telah mencarinya. Ini mungkin juga menjadi alasan mengapa Tai Jian meninggalkan sekte tersebut. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan dipasang? Kenyataannya, Li Qiye menghadiahkan pedang itu kepadanya setelah mendapatkannya dari Black Tidus. Terima kasih. Tai Jian menjawab dengan tenang, hari ini, aku akan melanjutkan pertempuran kakak pertamaku. Yang lain saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Konon, pertempuran antara para penguasa adalah alasan kematian Dewa Perang. Apakah Tai Jian berbicara tentang balas dendam atas kakak laki-lakinya? Jika terjadi kematian Dewa Perang ada yang terjadi dengan pertempuran itu, lebih baik lupakan saja soal balas dendam. Aku pernah melawan Dewa Perang, begitu pula senior San Qian. Tapi aku siap menerima penyelesaian jika kau tenang. Kata Yang Mulia. Apa? Kerumunan orang terkesiap setelah mendengar ini. Dao San Qian yang legendaris juga ada di sana. Seseorang berjanji, 8 Desoles tidak terhubung, bagaimana Dao San Qian bisa sampai di sana? Seorang pemuda bertanya, itu hanya berlaku untuk orang lain, bukan Dao San Qian. Seorang tokoh besar menjadi pucat saat berbicara tentang tokoh legendaris ini. Meskipun Dao San Qian berasal dari perbatasan langit, semua orang di benua pedang masih takut padanya. Baiklah, Tai Jian canggung. Kalau begitu, kita tidak perlu membuang-buang waktu lagi. Yang Mulia berkata, diriku yang tidak mampu ini ingin menyaksikan teknik pedangmu yang tak dipertandingkan. Apakah kalian berdua akan datang bersama-sama atau satu persatu? Itulah kedudukanmu sebagai seorang penguasa, kata seorang tokoh besar yang sedang menonton. Ketenangan dalam suara tidak berhenti kata-kata yang dilontarkannya untuk menghantam hati para pendengar. Ia memiliki keyakinan penuh pada kekuatan dan siap bertarung sendirian. Kedua calon lawannya saling berpandangan. Penguasa kota suci kemudian berkata, kau telah menciptakan Torrential Rain Blade yang tak terhentikan sementara kami hanya mengikuti jejak orang bijak, dan melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Jadi, kita akan belajar darimu bersama-sama. Mereka tahu bahwa peluang menang sendirian cukup rendah. Ini bukan saatnya untuk peduli dengan reputasi pribadi mereka. Ini juga tidak mendukung Li Qiye. Setelah mencapai level ini, mereka ingin menguji diri mereka sendiri melawan seorang penguasa. Karena saudara Fasea akan sibuk, apakah Anda ingin bertanding, rekan Daois Li? Earthriser Vajra melangkah maju dan menantang Li Qiye. Jelaslah bahwa membunuh Li Qiye akan mengakhiri semua perlawanan, tidak ada sekte dan pemikiran lain yang berani menantang mereka di era Myriad setelahnya. Perhatian banyak orang kembali pada Li Qiye, bertanya-tanya apakah dia akan menerima tantangan dari seorang penguasa. Mereka pasti tidak akan nyaman. Li Qiye tidak menunjukkan emosi gejolak dalam situasi sulit ini. Seorang penguasa tidak ada bedanya dengan orang yang lewat di matanya. Earthriser, ini bukan saatnya bagimu untuk menantang bangsawan muda Li karena kita harus menyelesaikan masalah ini. Sebuah suara yang menyenangkan menjawab di hadapan Li Qiye, berhasil memikat banyak orang.
Meskipun mereka belum melihat wanita itu, hanya suara itu yang merasuki hati mereka. Setelah suasana awal, para petinggi menjadi tenang dan memikirkan pendatang baru ini. Hanya beberapa makhluk yang memenuhi syarat untuk menyapa Fajra dengan gelarnya secara langsung. Seorang wanita mendarat dari langit tepat di depan Air Tracer Fajra. Ia mengenakan gaun putih sederhana dan tidak memakai riasan apapun. Meskipun gaunnya bergaya sederhana, gaun itu jelas dibuat oleh seorang ahli perajin, sangat pas. Dia tidak cantik dan tidak memiliki aura yang kuat. Namun, kulitnya sehat dan berseri-seri. Temperamennya mulia dan elegan, sama sekali tidak sombong. Dia tampak sebebas awan di langit, mampu melakukan apapun yang dia inginkan. Dunia yang luas tidak dapat menahan atau membelenggunya. Meskipun penampilannya biasa saja, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan lama-lama. Mereka menghargainya seperti kecantikan yang menumbangkan kerajaan. Ia adalah karya seni sempurna yang dibuat oleh alam itu sendiri. Tak seorang pun mengira pendatang baru itu adalah seorang wanita berpenampilan biasa karena ia berbicara tanpa menggunakan bahasa terhormat. Dewa Pedang Abadi, seorang penguasa tua berteriak takjub setelah melihatnya. Dia adalah Dewa Pedang Abadi. Mata para pemuda terbelalak tak percaya. Kupikir Dewa Pedang Abadi adalah seorang pria. Salah satu dari mereka tergagap. Pikiranmu salah. Seorang senior melotot ke gambar. Kebanyakan orang tidak sadar berasumsi bahwa kelima penguasa itu terdiri dari 5 leluhur yang tidak terpecah. Dalam kasus ini, dia masih relatif muda. Selain jenis kelaminnya, mereka juga terkejut dengan kurangnya keilahian dan tekanan yang dimilikinya. Dewa Pedang Abadi dikenal sebagai pengguna pedang yang tak terkalahkan. Namun, dia tidak terlihat seperti itu. Lucky dan yang lainnya membungkuk ke arah Dewa Pedang Abadi. Kita bertemu lagi, bangsawan muda. Di sisi lain, dia membungkuk dengan anggun ke arah Li Qiye. Dia tersenyum dan mengangguk pelan. Hal ini hanya membuat banyak orang semakin bingung. Beberapa waktu lalu, banyak yang menduga bahwa Li Qiye berasal dari kuil pedang, dan mungkin akan menjadi penerusnya. Namun, sekarang hal itu jelas tidak berlaku lagi. Dewa Pedang Abadi tak lain adalah Si Yue yang pernah bertemu Li Qiye di Pulau Crimson. Lama tak melompat, Nona Si Yue. Baik Yang Mulia Lautan Luas maupun Fajra Pengangkat Bumi menyapanya. Memang sudah saatnya utang itu dibayar, jawabnya penuh keyakinan. Orang luar saling bertukar pandang. Perseteruan antara 5 penguasa itu tidak diketahui masyarakat sehingga mereka menjadi tertarik setelah mendengarnya. Persaingan dan pertikaian selama perjalanan menuju Grand Dao tidak dapat dihindari. Kita semua mencoba untuk mendapatkan Myriad Era saat itu bukan masalah pribadi. Kata Fajra, memang, seharusnya itu adalah kompetisi yang didasarkan pada keterampilan dan kekuatan. Namun, aku yakin kalian berdua tahu lebih banyak dari siapapun bagaimana Dao San Qian terlibat. Balasnya, informasi lebih lanjut tentang pertempuran sebelumnya membuat kepadatan bergidik. Hasilnya terungkap baru-baru ini, kematian Dewa Perang, penguasa matahari dan bulan meninggalkan dunia. Hanya 3 yang tersisa. Ternyata ada yang ikut dalam kompetisi ini. Dao San Qian terpilih menjadi salah satunya. Hal ini kini dikonfirmasi oleh Dewa Pedang Abadi. 8 Desoles dilindungi karena tidak ada penguasaan Dao. Namun, Dao San Qian masih memperluas jangkauannya hingga ke benua pedang. Apa rahasia di balik ini? Ekspresi wajah Fasea yang mulia dan Air Tracer Fajra berubah, tampak agak canggung saat mereka tersenyum kecut. Banyak yang menyadari bahwa mungkin aliansi ini sudah terbentuk sejak lama. Fasea yang mulia dan Air Tracer Fajra kemungkinan besar bekerja sama selama perang sebelumnya dan berada di pihak yang unggul. Yang lain mungkin tidak kalah karena mereka lebih lemah. Ada faktor lain, salah satunya adalah Dao San Qian. Hal-hal yang tidak terduga terjadi pada saat itu. Air Tracer terbatuk. Aku yakin kalian berdua mengharapkan semuanya. Dewa Pedang Abadi tidak setuju. Itu sudah berlalu, Nona Si Yue, tetapi jika Anda ingin membalas dendam, kami siap. Yang Mulia lebih langsung. Dia tampak ingin mengakhiri pembicaraan ini, tidak ingin kebenarannya terungkap. Baiklah, Pedang Abadi God juga berterus terang. Apakah kamu berniat melawan kami berdua? Air Tracer Fajra membukakan matanya. Sepertinya kamu telah memahami misteri keabadian, memikirkanmu telah melangkah maju, sungguh terpuji. Yang Mulia menatap dan mencoba membaca. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu, Yang Mulia.
Kau menciptakan torrential rain selain mengetahui abyss dan Phasea. Katanya, hujan lebat tidak sebanding dengan ilmu pedang abadi. Jawabnya dengan rendah hati, kita akan mengetahuinya hari ini. Tatapannya tertuju padanya, jelas bermaksud mencuri lawan Taijian dan Hallowed City Lord. Tulang-tulang tuaku sudah mandek selama bertahun-tahun. Tatapan matanya berubah dingin, aku ingin tahu bagaimana aku akan melawan ilmu pedangmu. Klang! Si Yue menghunus abadi, auranya langsung berubah setelahnya. Pedang itu bersinar terang seolah-olah waktu sedang berputar di sekitarnya. 1 inci pedang-pedang itu berisi jutaan dan jutaan tahun. Baik pedang maupun daunnya diciptakan oleh Ratu Pedang. Beberapa orang percaya bahwa mereka sudah sangat dekat untuk mencapai level era Myriad dan daunnya. Tidak ada yang tahu apakah Everlast benar-benar sebanding dengan Myriad era atau tidak. Namun, jelas bahwa ketik digunakan secara bersamaan, Everstanding telah menghasilkan hasil yang luar biasa dan prestasi pertempuran yang luar biasa. Sinar tembus pandang yang terpancar dari Everstanding tampak selaras dengan Grand Dao. Aura penggunanya pun langsung berubah, menjadi dewa pedang, bukan wanita biasa. Saat dia berdiri di sana, dia tampak menyatu dengan dunia. Selama alam semesta masih ada, dia juga akan ada. 5 elemen dan tubuh fana tidak lagi dapat ditahan. Auranya adalah aura miring, bukan aura energi abadi yang menindas. Keabadian memang karakter yang tepat untuk menggambarkannya, makhluk yang mampu berdiri di sungai waktu, tak tertandingi oleh siapapun. Ia menjadi pengamat sejarah, selalu hadir dalam semua peristiwa. Akhirnya, orang banyak memahami gelarnya. Abadi, pedang legendaris. Yang mulia puji laut luas. Klang! Dia menghunus pedangnya, menyebabkan awan dan kabut di sekitarnya. Torrential Rain Blade, dibuat secara pribadi olehnya. Seorang ahli berkata sambil pedang melihat suci itu. Pedang ini menemani sang dewa di berbagai medan perang dan mengukir namanya. Ia juga menciptakan pedang hukum yang cocok untuk meningkatkan kekuatan. Ledakan, 12 istana takdirnya muncul dan melepaskan vitalitasnya keluar. Awan gelap memenuhi langit, gemuruh guntur pun terdengar. Seluruh lautan terkena badai yang mengancam ini. Para penonton merasa ngeri melihat fenomena dahsyat tersebut. Segala sesuatu yang lain tampak rapuh seperti kertas jika dibandingkan. Gemuruh, gelombang kejut yang berapi-api menyapu udara dan memaksa para penonton untuk berlari lebih jauh. Mengapa dia tidak menggunakan pedang surgawi atau dao mereka? Seorang pemuda bertanya. Mereka memang kuat, tapi untuk eksistensi puncak, mereka lebih suka menggunakan senjata dan hukum prestasi yang sesuai. Dia tidak memiliki penguasaan yang sama dengan dao surgawi seperti yang dimilikinya sendiri. Akan ada terlalu banyak kekurangan dan celah. Seorang leluhur menjelaskan, ya, menggunakan dao dan hukum jasa, miliknya sendiri akan lebih baik pada akhirnya. Seorang raja mengangguk setuju. Bagaimanapun juga, kita akhirnya akan melihat para penguasa di dalamnya. Banyak yang menyaksikan dengan napas tertahan. Jauh saja, tidak apa-apa kalau kita tidak bisa melihat. Lebih baik begitu daripada ditimbulkan oleh tebasan nyasar. Seseorang yang berhati-hati karena kelalaian bisa berarti berubah menjadi abu. Sementara itu, Hallowed City Lord dan Taijian saling berpandangan karena Phasea yang mulia seharusnya menjadi lawan mereka. Rekan-rekan Tao, sepertinya aku harus melewati kalian berdua terlebih dahulu. Fajra penggalang bumi tersenyum. Untuk bisa sampai ke Li Qiye, dia harus melewati rintangan terlebih dahulu. Kedua orang ini jelas berada di pihak Li Qiye. Li Qiye adalah sesuatu yang lain, dia sendirian namun dia berhasil mengumpulkan kekuatan yang mampu melawan Kaisar Laut dan Roda 9. Seorang ahli berkata, Li Qiye telah melakukan hal yang mustahil tanpa terlihat terlalu ingin bunuh diri. Banyak makhluk kuat telah berkumpul di sana. Tolong beri kami petunjuk, Saudara Dao. Keduanya sepakat untuk melawan Fajra. Bagus, sudah lama aku tidak berlatih, mari kita duel persahabatan. Fajra itu tersenyum. Kata-katanya ramah, tetapi sorot matanya tidak seperti itu. Dia jelas tidak akan menunjukkan belas kasihan selama pertempuran. Mendering, Hallowed mengangkat pedang dan rune Dao muncul di sekitarnya dengan ledakan keras. Taijian sangat bersemangat untuk bertarung, ia tampak seperti dewa perang baru dengan pedang di tangannya, bersemangat untuk menaklukkan. Dao tanpa batas. Fajra meraung dan menjadi cemerlang dengan sinar keemasan yang besar. Ia menyerupai matahari yang membakar yang mengakhiri dunia.
Dia juga melepaskan istana takdirnya dan membiarkan kekuatan mereka berkeliaran secara bebas. Tekanan ribuan gunung turun ke para penonton. Setiap inci ruang menjadi korban beban yang tidak dipotong. Sial, para penggarap yang lemah menjadi pucat dan lumpuh di tanah. Jadi inikah kekuatan seorang penguasa? Banyak yang merasa ngeri setelah Fajra menampilkan kekuatan aslinya. Mereka merasa seperti serangga yang bisa dibunuh dengan sekali hentakan. Tentu saja, Hallowed dan Tai Jian jauh lebih kuat. Mereka dapat dengan mudah menahan tekanan seperti ini. Sang penguasa tampak terbuat dari emas setelah memberdayakannya. Bahkan matanya yang terbuka lebar pun berwarna emas. Ia melantunkan mantra dan rune muncul di sekitar istana takdirnya. Rune-rune itu mengalir di bawah kaki dan menciptakan tanah rune yang meliputi wilayah yang luas. Rune-rune itu memiliki kilau emas yang sama seperti rune lainnya. Pemandangan yang luar biasa ini membuat orang-orang terkagum-kagum. Lautan sudah tidak ada lagi, digantikan oleh daratan keemasan dengan patung Buddha yang besar. Fajra sang penggali tanah. Beberapa orang melihatnya saat menyadari alasan di balik gelarnya. Itulah roda Fajra. Seorang leluhur memahami teknik ini dan berkata, penguasaannya terhadap roda ini telah mencapai tingkat yang melampaui. Fajra adalah salah satu dari 6 roda dari kitab suci surga. 9 roda memiliki akses ke 3 roda tersebut. Earthriser telah menguasai teknik ini sejak usia muda sehingga penguasaannya sangat sempurna. Hal ini memungkinkannya menjadi salah satu dari 5 penguasa. Mengesankan, Hallowed City Lord tidak dapat menahan diri untuk tidak mengujinya. Lakukan gerakanmu, rekan Daois. Earthriser berbicara dengan tenang namun setiap kata masih menimbulkan tekanan yang menyesakkan. Aku mulai. Tai Jian meraung. Pedangnya mengeluarkan cahaya cetak yang tak terbatas. Cahaya ini bukanlah pedang energi yang kuat, melainkan semangat pertarungan yang menyatu dengan vitalitasnya. Cahaya itu akhirnya berubah, menjadi badai yang akan menyertai tes berikutnya. Kekuatan dahsyat dari pedang dan dao surgawi ini membuat semua orang gemetar ketakutan, merasa tidak berdaya saat berdiri di hadapan binatang purba dengan rahang terbuka. Aktivasi dao dan pemberdayaan pedang membuat Tai Jian tampak seperti dirasuki oleh dewa perang. Satu tebasan dapat membunuh 1 miliar orang. Penonton tak bisa lebih kagum lagi. Hanya daonya saja sudah cukup mengesankan. Dalam kasus ini, pedang surgawi dan daonya digabungkan. Mati, dia melepaskan tebasan yang tak tertandingi, melayani ikatan karma dan siklus mewujudkan. Tebasan itu berputar dan memanggil Fajra, ingin menyeretnya masuk. Berkah Fajra, Earthriser melantunkan mantra dengan pelan dan mengangkat tangan. Mata air emas muncul di depannya dan melesat maju seperti tsunami untuk menghancurkan blokade. Tai Jian tidak menyerah, benar-benar percaya dirinya tidak terkalahkan sambil memegang pedang surgawinya. Dia dikurung tsunami emas berulang kali untuk menerobos. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam. Pertahanan Fajra bertahan dengan sempurna terhadap pedang surgawi. Roda Fajra memiliki pertahanan yang begitu kuat. Salah satu dari mereka terkesiap. Ya, rumor mengatakan bahwa penguasa lainnya mungkin tidak bisa melewatinya, kata seorang tokoh besar kuno. Izin, Hallowed juga ikut bertarung. Tebasannya menyerupai cahaya malaikat berapi dengan afinitas suci. Tebasannya mengenai mata air emas dan berhasil terbelah menjadi 2. Tai Jian memanfaatkan kesempatan ini dan menusukkan pedang surgawinya melalui celah itu dengan kecepatan yang tak tertandingi. Sasarannya adalah Fajra tenggorokan. Petik bunga Fajra. Earthriser menghentikan ujung pisau-pisau dengan 2 jari. Pecah perang. Ujung tiba-tiba pedang tiba mengeluarkan sinar untuk melewati blokade. Jari Fajra. Earthriser mencakup dan melompat mundur sebelum menjentikkan sinar itu. Sinar itu berhasil mengalihkan serangan dari tenggorokannya. Yang mulia, Hallowed muncul di atas Fajra dan melepaskan ribuan sinar, ingin menghancurkannya menjadi daging cincang. Fajra Kasaya, Earthriser memposisikan lengan bajunya dan menghalangi sinar yang datang. Trio itu sangat cepat dalam teknik mereka, hanya sedikit penonton yang mampu mengimbanginya. Selain itu, sebagian besar menjaga jarak karena kerusakan yang ditimbulkan pertempuran itu. Earthriser tetap tenang meskipun melawan 2 petarung sendirian, membuktikan bahwa dia layak menjadi seorang penguasa. Di sisi lain, Yang Mulia Fasea dan Dewa Pedang Abadi juga sudah dimulai. Lautan petir. Serangan Fasea berkekuatan petir dalam bentuk lautan yang menelan.
Kilatan petir di dalamnya setebal pegunungan, hujan juga pedang turun dari atas. Ini adalah teknik serangan pamungkas. Dewa Pedang Abadi terjebak di lautan petir. Banyak orang mengira jurus ini dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kerajaan. Berapa banyak komunitas atau bahkan sekte di benua pedang yang benar-benar dapat bertahan. Sebagian besar pemuda tidak memahami kedalaman serangan itu tetapi masih dapat merasakan kehebatannya. Semua orang pernah mendengar tentang kelima penguasa sebelumnya dan betapa kuatnya mereka. Meskipun demikian, hal ini dulunya terbatas dalam imajinasi mereka hingga saat ini. Dulu, mereka menghormati dan takut pada para tetangga ini. Saat ini, rasa takut telah menjadi emosi yang luar biasa. Mendering, Abadi memegang pedangnya secara vertikal di depannya dan mengaktifkan kekuatannya. Sinar cahaya saling melilit dan membuat penggunanya menjadi halus. Waktu dan ruang menjadi tidak teratur, masa lalu dan masa kini tiba-tiba menjadi tidak jelas. Jika masa lalu dan masa kini tidak dapat dibedakan, maka Dewa Pedang tidak ada lagi di sini. Ini membuat mustahil untuk melukainya. Dengan demikian, petir dan pedang dari yang terhormat gagal menembusnya karena tidak dapat melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Gerakan yang bagus, teriakan yang mulia setelah melihat ini dan memutuskan untuk menggantinya. Lautan petir itu menghilang dan digantikan oleh pedang tsunami. Tsunami itu menutupi semua orang dan membuat orang-orang ketakutan. Namun, entah bagaimana, cahaya itu hanya lewat begitu saja tanpa melukai mereka, menuju ke Dewa Pedang Abadi. Cahaya itu memiliki sifat ilusi yang sama dengan keadaan Dewa Pedang saat ini. Saat pedang itu semakin dekat dengan sasaran, para penonton menyadari bahwa pedang itu tidak bergerak secara spasial, melainkan secara temporal. Mereka melakukan perjalanan ke masa lalu, itulah satu-satunya cara untuk mengalahkan Dewa Pedang itu. Kematian pasang surut, teriak yang mulia Phasea, lompatan abadi. Dewa Pedang mengangkat pedang dan memotong waktu itu sendiri. Segala sesuatu yang membeku, termasuk sungai waktu. Penonton merasa waktu telah berhenti dan mereka tidak dapat bergerak. Lokasi yang terputusnya cukup untuk menghentikan tsunami yang datang juga. Detik berikutnya, mereka kembali terbebas dan mendengar suara berdenting keras. Mereka menoleh dan melihat Dewa Pedang melepaskan rentetan tusukan ke arah yang terhormat, yang ditujukan ke titik lemahnya. Yang terakhir membalas, yang mengakibatkan pertarungan sengit. Keduanya membuktikan kemampuan mereka saat mengungkap misteri ilmu pedang. Meskipun hanya sedikit penonton yang benar-benar bisa memahaminya, semua orang tetap tenggelam dalam pertempuran mereka dan belajar darinya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Di sisi lain, wilayah ini menjadi korban dari dua pertempuran yang terjadi secara bersamaan. Ombak membubung tinggi dan menutupi langit. Satu-satunya yang merasa ini membosankan adalah Li Qiye. Setelah beberapa saat, dia menguap dan berkata, "Selamat bersenang-senang, aku akan mengambil pedang." Yang lain terlalu sibuk dengan pertarungan mereka untuk memperhatikannya. Dia berjalan di udara, sama sekali tidak terpengaruh oleh energi pedang yang merajalela. Apa yang sedang dia lakukan? Meskipun demikian, beberapa penonton tetap memperhatikannya dan menjadi terkejut. "Pedang, kemari." Dia mengulurkan satu tangannya ke arah Myriad Era. Dentang. Hal yang tak dapat dipercaya terjadi, Era Myriad mengeluarkan dengungan panjang dan menembus udara. Benda itu jatuh ke dalam genggamannya sebelum ada yang bisa bereaksi. Begitu mereka melihat ini, mereka langsung menjadi patung. Bahkan para bangsawan dan yang lainnya pun berhenti, tidak dapat menerima kenyataan ini. Sejak mereka tiba di sini, mereka telah menggunakan segala cara untuk mencoba mendapatkan pedang itu. Mereka menggunakan harta karun yang kuat dan hukum jasa yang tak tertandingi serta cara-cara yang tak terbayangkan. Sayangnya, api itu sangat mengerikan. Oleh karena itu, Phasea dan Air Tracer memberi perintah untuk berhenti. Namun sekarang, Li Qiye hanya menemukan dan benda itu benar-benar terbang menjauh dari batu besar itu. Orang itu tidak menggunakan harta atau hukum jasa apapun, sehingga membuat anggota kedua raksasa itu terkejut. Era segudang. Sayangnya, Phasea dan Air Tracer terbangun dari pengumuman dan langsung terbang menuju Li Qiye. Tidak mungkin mereka akan menyerah pada pedang ini. Jangan pikirkan itu. Dewa Pedang Abadi dan sekutunya menghentikan mereka untuk mencapai Li Qiye. Klang, klak, klak. Para leluhur dari raksasa segera menghunus pedang mereka sambil menatap tajam ke arah Li Qiye. Mereka bermaksud mengepung Li Qiye,
tapi mereka tidak bisa menghindarinya. Para leluhur dari kekuatan lain juga ikut bertempur, Nine Sun, Terra, Lingjian, penguasa Flame Valley. Suasana menjadi sangat tegang, hampir meledak. Ketegangannya terasa nyata, perang habis-habisan. Para penonton yang netral saling bertukar pandang dan merasa tidak nyaman. Perang akan menarik kekuatan besar dan pengikutnya ke dalam kekacauan ini. Sekte yang lebih lemah akan menjadi korban sebenarnya. Bayangkan akibatnya. Seorang leluhur dari sekte besar menjadi khawatir. Banyak penduduk di benua pedang bisa mati karena konflik ini. Li Qiye, di sisi lain, tetap tenang dan kalem. Ia memukul pedang dan mengamatinya dengan saksama. Kurasa ini adalah pencapaian yang hebat. Ada orang lain yang bahagia, Peng Daois. Dia menghela nafas lega setelah melihat keberhasilan Li Qiye. Di sisi lain, Phasea dan Air Tracer menghentikan serangan mereka. Namun, mata mereka tetap bertumpu pada Li Qiye. Mereka tidak tahu bagaimana Li Qiye mendapatkan pedang itu dengan mudah ketika mereka melakukan segala cara yang mungkin dan gagal. Rekan Tao, bagaimana kamu bisa merebut pedang itu? Rasa ingin tahu Air Tracer menguasai dirinya. Aku sudah meraihnya, bagaimana lagi? Li Qiye tersenyum. Petik 2. Fajra tidak memberikan respon. Semua orang merasakan hal yang sama, tetapi dia tidak berbohong. Mengangkat tangannya dan memanggil pedang adalah satu-satunya yang dia lakukan. Tentu saja, tidak ada yang percaya bahwa itu adalah hal yang aneh. Ingin bertengkarku? Li Qiye menatap keduanya. Bangsawan muda, karena kau telah sampai, benda itu milikmu. Dewa Pedang Abadi tentu saja berada di pihak Li Qiye. Hal ini juga berlaku bagi Hallowed City Lord dan sekutunya. Para anggota kedua raksasa itu kemudian menatap dengan hormat dan Fajra, menunggu jawaban. Keduanya menjadi faktor utama yang menentukan pecahnya perang atau tidak. Mereka terlibat dengan saksama, banyak ide terlintas di kepala mereka. Keputusan ini sangat penting bagi masa depan mereka. Mereka dan sekte mereka tahu betapa pentingnya pedang ini karena dikabarkan menjadi yang terkuat dari ke-9 pedang. Rumor ini tetap tidak terverifikasi karena sebelumnya tidak pernah memiliki master. Pedang Dao yang menyertainya juga merupakan misteri. Jika kekuatan besar lain menguasai Myriad Era, keseimbangan di benua pedang akan berubah dan dominasi mereka akan terpengaruh. Oleh karena itu, mereka menghalangi orang lain untuk masuk sambil mencoba merebut pedang itu. Permasalahannya adalah Li Qiye. Dia memiliki sekutu-sekutu dari para guru besar dan sekte-sekte mereka, yang cukup untuk menekan mereka dan membuat hal ini menjadi sulit. Meskipun demikian, mereka tetap paling takut padanya. Ia dikelilingi kabut dan kabut, tindakan dan keberhasilannya tidak dapat dijelaskan. Mereka sama sekali tidak yakin akan kemenangan, terutama setelah melihat keajaiban lainnya secara langsung. Yang Mulia berkata, menurut pendapatku, hal ini memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Saya tahu bahwa Brother Phasea punya beberapa anggur yang luar biasa. Bagaimana kalau kita berbagi dengan mereka selai kita berdiskusi ini? Kita harus teliti. Penggalang bumi mengangguk. Mereka tidak mengizinkan maupun membantah kepemilikan pedang Li Qiye, hanya ingin mengulur waktu. Penonton bernapas lega setelah mendengar tidak adanya agresi. Rupanya kedua orang itu lebih suka hal lain selain konfrontasi langsung. Ini benar-benar kabar baik bagi seluruh dunia. Apa yang perlu dibicarakan? Pedang itu ada di sana, seolah-olah aku akan memberikannya kepada kalian berdua. Baiklah, masalah ini sudah selesai sekarang, selesaikan saja. Jawab Li Qiye. Dia tidak memberi mereka muka apapun. Malah, ini adalah rendering di muka di hadapan banyak orang. Duo itu terdengar sopan dan memudahkan kedua belah pihak untuk mengalah. Adapun Li Qiye, dia mengusir mereka seperti lalat. Para ahli tingkat atas seperti mereka tidak dapat menahan penghinaan itu. Meskipun mereka tidak tahu kemarahannya, anggota sekte mereka marah besar ke arah Li Qiye. Li Qiye sama sekali tidak keberatan. Kenapa dia begitu tidak sopan? Dia sedang berbicara dengan Yang Mulia Phasea dan Fajra Air Tracer. Seorang ahli merasa tidak puas, berpikir bahwa dia telah bertindak tidak sopan. Dia bodoh atau gila? Seorang pemuda berkata tanpa berpikir. Jadi begitukah? Tanya seniornya. Pemuda itu tidak memberikan tanggapan karena jelas bukan itu masalahnya. Apakah Dewa Pedang Abadi dan yang lainnya akan mendukung orang bodoh atau gila? Ada kemungkinan lain. Seorang raja tua sedang berpikir. Ada apa? Tanya seseorang di perdamaian.
Apakah seorang raja surgawi akan peduli dengan martabat dan harga dirinya sebagai seorang pengembara yang lemah? Sang raja menjawab dengan sebuah pertanyaan. Komentar ini membuat orang-orang berpikir dalam hati. Mereka tidak menanggapi tetapi penjelasannya sudah jelas. Belum lagi penguasa surgawi, bahkan leluhur biasa tidak akan peduli dengan perasaan murid biasa. Hal ini berlaku 2 kali lipat untuk karakter seperti Yang Mulia Phasea dan Vajra Earthriser. Para mitra di dunia tidak lebih dari semut di mata mereka. Mungkinkah Li Qiye jauh lebih kuat dari kedua tuan itu? Seorang ahli berkata dengan skeptis ketika membandingkan para penguasa dengan Li Qiye. Akan menjadi sesuatu yang sangat tidak dapat dipercaya jika Li Qiye lebih kuat. Tunggu saja dan lihat. Seorang tokoh besar asuransi, para petinggi dan leluhur ini tidak yakin tentang masalah ini. Mereka tidak tahu seberapa besar kekuatan Li Qiye. Saat Phasea dan Earthriser ragu-ragu, Li Qiye mengabaikan mereka dan mengeluarkan kitab suci surgawinya, sambil berteriak, tarik kembali. Berdengung, kitab suci di tangannya memancarkan cahaya rahasia yang istimewa. Dunia baru tampak terbuka dalam cahaya ini. Dunia ini menyimpan banyak kemungkinan dan misteri. Seorang jenius yang memasuki dunia ini akan merasakan dirinya tenggelam dalam lautan tak berujung yang penuh dengan kekuatan hidup, tidak ada pantai yang terlihat, yang berarti seumur hidup tidak cukup untuk mempelajari semuanya di sini. Kekuatan Grand Dao menyebar ke seluruh daratan. Ribuan Dao di bawah langit berkumpul di tempat ini dan melepaskan kekuatan mereka. Semua senjata bergema keras dengan bunyi berdenting dan berdengung, ingin terbang keluar dari wadahnya. Oleh karena itu, para pemilik yang takut akan hal itu. Apa itu? Banyak orang ketakutan saat melihat fenomena luar biasa ini. Ruang angkasa juga mulai bergetar. Kitab suci mulai menyerap jalan-jalan ruang di sekitarnya dan mengubahnya menjadi garis-garis. Berikutnya muncul rune dari batu-batu besar sebelumnya dalam bentuk aliran deras. Awalnya, miriat era disematkan di atasnya dengan api yang berfungsi sebagai perlindungan. Pemandangan yang luar biasa. Bagaimana mungkin batu besar itu, meskipun relatif besar, mengandung begitu banyak rune? Meskipun demikian, kitab suci itu memiliki daya isap seperti paus besar, tidak butuh waktu lama sebelum kitab suci itu selesai menyerap rune-rune itu. Ambil kembali, retakan muncul di batu besar yang sudah terkikis itu. Benda itu kemudian runtuh menjadi potongan-potongan kecil, tidak lagi sespesial sebelumnya. Hal ini membuat para penonton tercengang, bahkan musuh-musuh Li Qiye. Mereka telah mencoba segalanya sebelumnya, rune dan api batu besar itu tak terpecahkan dan membuat mereka tak berdaya. Saat ini, Li Qiye telah mengambil alih kekuatan ini untuk dirinya sendiri. Lelaki itu tampak cukup puas ketika menatap kitab suci surgawinya. Tahukah kamu apa itu? Semua mata tertuju pada kitab suci. Meskipun mereka tidak tahu apa itu, bahkan orang bodoh pun memahami sifat yang menantang surga. Para petinggi yang lebih tua menjadi emosional karena tebakan-tebakan berani muncul di benak mereka. Kedua penguasa itu tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Kilatan keserakahan melintas di mata mereka. Rekan Tao, benda di tanganmu terlihat familiar. Vajra mencoba memecahkan informasi lebih lanjut. Akrab, sepertinya tidak. Belum lagi kamu, tapi para senior dan penguasa Dao mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya. Li Qiye mendengus. Ada sebuah legenda. Yang terhormat itu menatap tajam ke arah kitab suci, satu tentang 9 kitab suci surgawi. Kitab-kitab itu tidak berbentuk seperti Dao, melainkan memiliki tampilan fisik seperti gulungan. Kitab suci surgawi. Yang lain terkejut setelah mendengar ini. Saya yakin gulungan yang Anda pegang itu menyerupai kitab suci surgawi yang legendaris. Vajra langsung ke intinya. Li Qiye tersenyum dan menjawab, saya perlu memberi Anda 2 poin lagi. Ya, Anda benar, itu adalah kitab suci surgawi. Pernahkah Anda mendengar tentang jalan 9 menuju finalitas? Li Qiye berbicara dengan santai namun pernyataan ini mengejutkan banyak orang seperti Guntur. Mereka merasa dunia mereka berputar karenanya. Ini adalah kitab suci finalitas. Yang terhormat terkesiap meskipun telah mempersiapkan dirinya secara mental sebelumnya. Kitab suci meramalkan itu nyata. Pedang finalitas ada di hadapan kita. Vajra bergetar berulang kali. Keributan pecah di antara kerumunan. Bahkan orang-orang penting pun tergagap karena terkejut. Apakah ini benar-benar terjadi? Sulit bagi orang untuk memahami informasi ini.
9 kitab suci surgawi itu sudah tidak asing lagi bagi banyak orang. Hal ini terutama berlaku untuk yang bernama pedang finalitas di benua ini. Kitab ini sering disinggung dan saat ini, beberapa kekuatan memiliki pedang dan daunnya. Meskipun demikian, kitab suci itu sendiri sulit untuk dipahami dan tidak diketahui. Dari mana asalnya? Di mana sekarang? Bahkan para penguasa Dao tidak punya jawaban untuk ini. Bukankah pedang surgawi berasal dari kitab suci ini? Itu berarti para penguasa Dao pernah melihatnya sebelumnya. Kata seorang ahli. Kerumunan tetap diam karena tidak ada penguasa Dao yang mengaku sebagai saksi kitab suci ini sebelumnya, tidak ada sekte yang memilikinya dalam sejarah. Yah, kalau mereka tidak pernah melihatnya, bagaimana mereka mendapatkan ilmu pedang mereka? Tanya yang lain. Pertanyaan ini juga tidak dapat dijawab karena para penguasa Dao enggan membicarakan masalah ini. Finalitas adalah sumber dari sistem Dao saat ini di benua pedang. Semua kekuatan terkuat memanfaatkan berbagai teknik yang ditemukan dalam kitab suci ini. Misalnya, kerajaan pedang Kaisar Laut didirikan oleh penguasa Dao pedang laut dengan menggunakan Dao bernama Fasea. Hal ini juga berlaku untuk Sword Temple dengan Terra Sword Dao, dan untuk tanah pedang Daois, Dao pedang Dewa Perang. Jadi, dalam gambaran besar, benua itu cukup akrab dengan pedang surgawi dan Dao surgawi. Namun, tidak ada yang pernah melihat finalitas itu sendiri. Jika memang demikian, lalu bagaimana para penguasa Dao menemukan pedang Dao? Mungkin Dao datang bersama pedang, kata seorang jagoan besar. Ketika era Myriad muncul, ada rune Dao dan api yang membakarnya juga. Mungkin para penguasa Dao mengalami hal yang sama ketika mereka menemukan pedang surgawi mereka. Apakah dia satu-satunya orang dalam sejarah yang memiliki finalitas? Dari mana dia mendapatkan kitab suci ini? Kultivator lain menjadi penasaran. Kerumunan itu saling bertukar pandang dengan kebingungan sekali lagi. Terlalu banyak pertanyaan muncul di benak mereka mengenai asal-usul kitab suci ini. Tidak heran mengapa dia memperoleh Myriad Era dengan mudah. Ada satu pertanyaan yang terjawab. Rupanya Li Qiye telah memahami kedalaman finalitas. Hal ini memungkinkannya untuk mengendalikan era Myriad. Kesembilan pedang surgawi ada di sana. Pemiliknya dapat membuat kesembilannya. Jantung mulai berdetak lebih cepat dan mata tanpa sadar dipenuhi dengan keserakahan. Semua orang yakin bahwa keberhasilan si Emperor yang tidak ditawar didasarkan pada kepemilikan mereka terhadap Dao Pedang Abis dan Fasea. Bagaimana jika sekte lain memperoleh finalitas? Ini seharusnya cukup untuk mendominasi seluruh 8 desolasi di masa mendatang, bahkan mungkin melampaui sekte abadi sejati. Aku penasaran seperti apa isinya. Seorang yang berkomunikasi bertanya dengan keras. Bahasa kuno atau rune Dao biasa. Jawab orang besar. Alangkah baik jika semua orang bisa melihatnya. Seseorang mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Lagi pula, siapa yang tidak ingin melihat kitab suci surgawi? Mereka berharap Li Qiye benar-benar akan memenuhi permintaan ini. Bahkan penguasaan kedua itu pun menegangkan. Sebagai karakter terkuat di benua pedang, mereka telah melihat harta karun dan hukum jasa yang tak tertandingi sebelumnya, termasuk bagian dari kitab suci ini. Meskipun demikian, melihat hal yang nyata adalah hal yang berbeda. Sebelumnya, sekte tersebut adalah alasan utama mengapa mereka menginginkan Myriad Era. Mereka tidak membutuhkan pedang secara pribadi. Segalanya berubah saat Finality muncul. Sekte mereka beruntung memiliki beberapa Dao yang tertanam tetapi tidak pernah memiliki kitab suci yang sebenarnya. Jika mereka bisa mencapai finalitas untuk sekte mereka, itu akan menjamin kemakmuran dan dominasi selama berabad-abad yang akan datang. Ini berarti bahwa status dan kontribusi mereka akan melampaui para pendiri, Swazi dan Ninewell Dao Lord. Oleh karena itu, kitab suci ini sangat menggiurkan. Mereka bisa saja mundur dan membiarkan Li Qiye menguasai era segudang. Sayangnya, kali ini keserakahan menguasai mereka. Rekan Tao, memungkinkan Anda memperluas wawasan semua orang dengan menunjukkan kepada kami kitab suci surgawi yang tiada taraf. Tanya Yang Mulia Fasea. Semua mata tertuju pada Li Qiye. Alih-alih meminta untuk meminjamnya, dia meminta semua orang untuk melihatnya seolah-olah dia adalah wakil mereka. Ya, petunjuk pada kami seperti apa kitab suci itu. Beberapa anggota menimpali. Semua orang ingin melihatnya. Li Qiye. Ya, kami ingin melihatnya. Tentu saja, bangsawan muda Li,
kau akan menjadi tokoh terhebat dengan membawa dunia dengan isinya. Mereka menyanjung Li Qiye, berharap bisa membujuknya. Jika dia berkata tidak, maka dia akan terlihat sebagai orang jahat. Tidak mungkin, Li Qiye menjawab dengan tegas dan menyela kepada Tan Yang riuh. Penonton langsung menjawab, dulu, mereka akan mencaci maki dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Sekarang, melakukan hal itu berarti mencari kematian. Bahkan para penguasa mewaspadai Li Qiye. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah keduanya, berharap bahwa mereka akan memimpin. Sentimen berubah tiba-tiba. Mereka yang dulu berada di pihak Li Qiye berubah pikiran dengan tergesa-gesa. Bersambung,